Baik. Oke, sekali lagi, selamat hari Minggu buat kita. Hari ini hari yang ke-24 kita ada di tahun 2021. Kita tahu ini semua karena anugerah Tuhan kita ada. Amin. Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, doa yang berkuasa. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa doa yang berkuasa itu lahir dari pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Tentunya kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Doa yang berkuasa itu adalah doa yang lahir dari kebutuhan, bukan keinginan. Saya percaya sepanjang minggu ini, apa yang kita sudah pahami dengan firman Tuhan, sekalipun doamu saat ini belum dijawab oleh Tuhan, Anda sudah belajar hidup benar di hadapan Tuhan, meminta Roh Kudus memimpin saudara, dan saudara sudah meminta kepada Bapa bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Hari ini, saya ingin menjelaskan sebuah kebenaran kepada kita semua, bahwa ada satu hal yang patut kita sadari sebagai anak-anak Tuhan yang terus berdoa kepada Tuhan, bahwa kita harus menunggu sebuah jawaban. Amin. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah menunggu sebuah jawaban. Bagaimana ketika kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman, kita harus terus berpaut kepada Tuhan sebagai Allah sang sumber. Jangan mencari pertolongan di tempat lain, tapi tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena Dia akan menolong kita melewati setiap situasi di dalam hidup kita. Meskipun mungkin sampai saat ini ada doa-doamu yang belum dijawab oleh Tuhan. Karena itu, menunggu sebuah jawaban adalah sebuah keharusan yang harus kita pahami sebagai seorang percaya, bahwa di dalam segala perkara Allah turut bekerja, bahkan dalam penantian kita untuk menunggu jawaban Tuhan. Amin. Sama-sama kita akan lihat di dalam Markus pasal yang ke-5. Sebuah kisah, saya ingin menjelaskan menunggu sebuah jawaban ini dari sebuah kisah yang dituliskan di dalam Markus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Panjang pembacaan kita. Tapi hari ini semoga apa yang kita akan pelajari ini sungguh-sungguh akan membekali kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus tetap setia untuk menunggu jawaban Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat pun Dia tidak terlalu cepat. Dan Tuhan tidak membiarkan Anda berteriak tanpa Anda mendapatkan jawaban. Yang jadi persoalannya Anda kuat atau tidak, saya sanggup menunggu atau tidak. Kenapa kita harus menunggu? Atau apa yang dimaksud dengan kata menunggu sebuah jawaban? Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, seorang orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Perhatikan. Datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Lalu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34 menceritakan sebuah kisah yang terselip antara perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, lalu menyembuhkan anaknya atau membangkitkan anaknya dari kematian. Pada saat itu dikatakan ketika di dalam ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, maksudnya dengan Yairus. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghalangi atau menghentikan langkah Yesus menuju rumah Yairus, yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun.
Dan pada saat itu Jairus berdiam di tempatnya menunggu Yesus menyelesaikan pekerjaannya dan menyembuhkan wanita pendaharan itu. Dan saya pikir kurun waktunya lumayan lama. Ya, jangka waktu ketika Yairus menunggu Yesus menyembuhkan wanita pendaharan 12 tahun ini, sampai pada akhirnya kita lompat di dalam ayatnya yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ya, anakmu sudah mati. Artinya ketika Yesus mau berjalan menuju rumah Yairus, tiba-tiba datang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Lalu Yesus harus berbicara dengan dia. Lalu Yesus harus berhenti karena Yesus bilang ada satu kuasa yang keluar dari tubuhnya. Sehingga membutuhkan mungkin beberapa waktu, mungkin 1 jam atau 2 jam. Sampai pada akhirnya keluarga dari Yairus ini datang kepada Yairus dan bilang gini, ngapain merepotkan Yesus untuk berkunjung melihat anakmu, sementara sekarang anakmu sudah mati. Ya, tapi pada akhirnya Yairus menemukan bahwa sebuah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membangkitkan anak Yairus. Ya, sebuah proses yang dihadapi oleh Yairus, yaitu menunggu saatnya Yesus sampai di rumahnya. Menunggu sebuah jawaban. Saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal dalam saat menunggu sebuah jawaban. Yang pertama adalah hal yang paling tepat. Perhatikan saudara, adalah hal yang paling tepat jika Anda datang memohon pertolongan Tuhan dalam setiap persoalanmu. Amin. Adalah hal yang paling tepat jika Anda datang memohon pertolongan Tuhan dalam setiap persoalan hidupmu. Engkau akan mendapatkan sebuah jawaban atas persoalanmu ketika engkau datang memohon pertolongan kepada Yesus. Meskipun Anda mungkin harus menunggu, tapi yang harus Anda pahami adalah hal yang paling tepat dalam hidupmu, dalam persoalanmu, engkau datang kepada Yesus. Yairus kepala rumah ibadat adalah seorang yang rohani. Dia adalah seorang rohaniawan. Dia selalu ada di rumah ibadat itu. Tentunya orang ini bukan orang yang tidak punya iman. Bisa saja dia berdoa kepada Allahnya dan memohon kepada Allahnya untuk menyembuhkan anaknya. Dia bisa saja tidak menghiraukan siapa Yesus saat itu. Tapi yang dia tahu, dia mendengar kalau Yesus sanggup menyembuhkan orang yang buta, sanggup menyembuhkan orang yang timpang, orang yang lumpuh, orang yang bisu. Hal yang sama yang dia lakukan, dia datang kepada Yesus, mengesampingkan segala atributnya dan memohon kepada Yesus karena sebuah keyakinan. Kalau Yairus tidak yakin dengan pertolongan Yesus, maka ketika perempuan 12 tahun pendarahan ini datang menghampiri Yesus, maka Yairus akan meninggalkan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yairus adalah menunggu Yesus menyelesaikan. Artinya, perlu ketabahan hati dari Yairus untuk menunggu Yesus sampai di rumahnya. Kenapa Yairus mendapatkan sebuah jawaban? Kenapa Yairus dapat merasakan mukjizat yang luar biasa dari Yesus? Karena Yairus sanggup menunggu Yesus. Adalah hal yang paling tepat, ya, di dalam hidupmu. Ketika engkau berteriak kepada Yesus, meskipun saat ini engkau belum mendapatkan jawaban, adalah hal yang paling tepat dalam hidupmu kalau engkau berteriak kepada Yesus ketika engkau punya persoalan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ketika Anda berdoa kepada Yesus, Anda mendapatkan keselamatan. Anda akan mendapatkan pertolongan. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya dibukakan. Ini adalah sebuah janji yang diberikan oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 berkata, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Hal yang pertama ini, menunggu sebuah jawaban. Anda harus betul-betul yakin adalah hal yang paling tepat ketika Anda punya persoalan. Anda tidak lari kepada yang lain, kecuali lari kepada Yesus. Hanya saja dibutuhkan kepada kita seperti Yairus, menunggu Tuhan. Jangan pernah beranjak dari tempatmu. Jangan pernah beranjak dari imanmu. Jangan tinggalkan imanmu. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, ketika Anda berdoa kepada Tuhan di dalam Yesus adalah hal yang paling tepat. Amin. Menunggu sebuah jawaban. Yang pertama adalah hal yang paling tepat ketika Anda punya persoalan. Datang berteriak kepada Allah di dalam Yesus. Karena Dia sanggup menjamin kehidupan. Hal yang kedua dari kisah Yairus ini, Tuhan belum menjawab doamu bukan berarti Dia lupa permohonanmu. Amin. Tuhan belum menjawab doamu saat ini bukan berarti Tuhan lupa pada persoalan hidupmu. Ketika Yairus datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Dan dia memohon katanya dengan sangat. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita 12 tahun pendarahan. Ketika wanita itu datang di hadapan Yesus, bukan berarti Yesus akhirnya lupa kepada Yairus. Lupa kepada permohonannya, tidak. Hanya saja dibutuhkan keteguhan hati kepada Yairus untuk percaya bahwa apa yang diungkapkannya kepada Yesus, Yesus tidak akan lupakan. Sehingga ketika selesai menyembuhkan wanita 12 tahun pendarahan itu, sampai pada akhirnya ketika Yesus masih berbicara, tetapi Yesus berkata demikian ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Yang kedua, ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika kita belum menjawab atau ketika Tuhan belum menjawab doamu, bukan berarti Dia lupa akan permohonanmu. Mungkin saja Dia sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu, memproses hidupmu untuk menjadi bersabar, untuk menjadi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah iri hati ya. Kalau di dalam ayat ini saya mendapatkan luar biasa. Yairus tidak terganggu pikirannya. Yairus tidak terganggu emosinya saat dia melihat wanita pendarahan 12 tahun ini. Bisa saja dia bilang begini, aduh wanita, ya kamu ke sana dulu deh. Saya lebih penting. Anak saya itu hampir mati. Kamu masih bisa jalan nih ke sini. Anak saya udah gak bisa dibawa ke sini. Kamu tunggu ya. Mungkin bisa saja. Atau mungkin orang-orang di sekitar Yairus, kalau Yairus dapat memanfaatkan jabatan yang dia punya, orang-orang mengenal dia sebagai kepala rumah ibadat, bisa saja orang-orang bilang begini, tolong dong, wanita pendarahan 12 tahun, entar aja kamu ini dulu, kepala rumah ibadat ini orang yang mengurusin gereja Tuhan loh, kira-kira gitu ya. Ini orang pelayan Tuhan loh, dia setia, kamu tunggu aja dulu. Tapi Yairus tidak mempergunakan hak itu atau tidak mempergunakan kesempatan untuk mencurangi orang lain, tidak. Justru dia bersabar. Artinya Yairus sendiri punya hati yang tulus, sehingga kenapa Yesus bilang percaya saja Yairus. Jangan pernah iri hati, ya. Jangan pernah iri hati ketika orang di sekitar kita doanya telah dijawab dan doa kita belum dijawab. Amin. Kadang-kadang kita, jangan Tuhan lewat saya, jangan lalulah. Ini lagu iri hati. Lain orang yang kau beri berkat,
beri saya juga. Ketika kita melihat orang lain telah mengalami mukjizat, kok saya belum mengalami mukjizat ya Tuhan? Rasanya dia baru 2-3 kali berdoa, kok tiba-tiba Tuhan bisa jawab. Saya udah bertahun-tahun belum dijawab oleh Tuhan. Saudara harus bersabar. Yesus bilang, percayalah Yairus, aku tidak melupakan permohonan. Amin. Jangan pernah bilang di dalam dirimu, atau jangan memberikan kesempatan kepada dirimu untuk berkata, lain orang kau Tuhan sudah tolong, kenapa saya belum? Jangan. Karena itu akan membuat engkau jealous. Karena itu akan membuat engkau cemburu secara rohani dan membuat engkau tidak maju secara iman. Tapi hidupi imanmu dan berkata, Tuhan, aku tahu waktu yang paling tepat bagiku. Amin. Amin. Tuhan, aku tahu waktu yang paling tepat bagiku adalah waktumu, bukan waktuku. Kalau orang lain Tuhan jawab doanya, puji Tuhan. Kalau doaku belum dijawab oleh Tuhan, puji Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada Yairus, Yairus, percaya saja. Menunggu saatnya Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan belum menjawab doamu, bukan berarti dia lupa pada permohonan. Hanya saja teruslah percaya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, jika saat ini Tuhan belum mengabulkan doamu, dan malah kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri dia mengabulkan doa orang lain, itu artinya Tuhan tahu batas kekuatanmu. Tuhan hanya ingin menunggu saatnya yang tepat bagimu. Karena itu yang ketiga, jangan hiraukan apa pernyataan orang tentang masalahmu. Amin. Jangan hiraukan apa pernyataan orang tentang masalahmu. Sebab yang betul-betul merasakan dengan tulus penderitaanmu hanya dirimu sendiri. Dan yang akan betul-betul bersuka cita dan merayakan kemenanganmu dengan tulus hanyalah dirimu sendiri. Artinya, belum dijawab atau nanti akan dijawab oleh Tuhan. Yang mengalami penderitaannya, yang mengalami sukacitanya hanyalah dirimu. Saudara bisa bayangkan ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga ya, bukan tetangga loh, keluarga. Artinya orang ini paham betul pergumulan dari Yairus. Tapi apa yang dinyatakan oleh keluarga Yairus ini, dia bilang begini, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau? Apa katanya saudara? Apa perlunya engkau menyusahkan guru? Ya kan? Salah seorang keluarga dari Yairus ini datang kepada Yairus dan bilang, udah ngapain lu lagi berdoa? Nah kira-kira gitu. Ngapain kamu terus bersetia sama Tuhan? Ngapain kamu terus setia memberikan persepuluhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Toh Tuhan belum menjawab doamu, toh Tuhan tidak melakukan apa-apa bagimu. Saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara, jika orang berkata mustahil bagimu, Anda harus memacu imanmu untuk berkata bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhanmu. Begitu pula imanmu. Bahkan salah seorang dari keluarga Yairus datang dan berkata, percuma menunggu Yesus, tapi itu tidak menggoyahkan iman daripada Yairus. Tahukah saudara bahwa kadang senjata yang paling tajam dan ampuh merobohkan pertahanan iman kita adalah keluarga kita. Perhatikan ini baik. Ketika kita belajar untuk setia berdoa sama Tuhan, apa yang saudara doakan? Mungkin diketahui oleh suami, atau mungkin diketahui oleh istri, atau mungkin diketahui oleh anak-anak kita. Kita berdoa sama Tuhan, sama-sama bersyafaat. Tuhan berikan kami ini, Tuhan kami minta ini, Tuhan kami butuh ini. Dan pada saat itu Tuhan belum menjawab. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita, bisa suami atau istri kita, atau mungkin anak kita bilang begini, ngapain sih harus berdoa? Toh Tuhan juga tidak memberikan apa yang kita mintakan. Mereka adalah orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Bahkan mereka adalah orang-orang yang seiman dengan kita. Bahkan mereka adalah mungkin orang-orang bersama-sama berdoa sama kita dan berkata, ngapain kita berdoa? Toh percuma, nasi sudah jadi bubur katanya.
senjata yang paling ampuh untuk melemahkan iman kita atau pertahanan iman kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu jangan lemah imanmu. Ya, seperti Yairus, meskipun yang datang itu adalah keluarganya, Yairus tetap percaya kalau Yesus sanggup menyembuhkan atau membangkitkan anaknya meskipun anaknya itu mati. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang diperlukan bagi kita keberanian untuk menghardik orang-orang di sekitar kita dan berkata seperti Ayub. Berkata kepada siapa? Kepada istrinya. Hai perempuan gila, apakah kau hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan? Dan engkau tidak mau menerima apa yang harus kita terima, yang buruk ini, kata Ayub. Dan ketika Ayub menghardik istrinya berkata gila, pada saat itu Ayub tidak berdosa. Satu kali ketika Yesus bertanya kepada para murid, menurut engkau siapa aku? Beberapa murid berkata, engkau adalah nabi, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang akan datang. Tetapi pada saat itu Petrus bisa dengan berani bilang, kalau kalian berkata dia adalah nabi, tapi saya berkata engkau adalah Mesias. Petrus berkata, guru, engkau adalah Mesias. Sehingga pada saat itu Yesus memberikan julukan kepadanya sebagai seorang Petrus. Di atas batu karang didirikan gereja Tuhan. Tapi beberapa waktu kemudian Petrus bilang begini. Ketika Yesus bilang, aku akan mati dan waktunya, saatnya segera. Tapi Petrus bilang apa? Kalau engkau mati, aku tidak akan membiarkannya. Tapi Yesus menghardiknya dan berkata, enyahlah engkau iblis. Karena kenapa? Yesus tidak mengizinkan pernyataan Petrus itu merusak rencana Allah untuk mengorbankan Yesus menjadi keselamatan bagi umat manusia. Petrus adalah orang yang dekat dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, Petrus ada di sana. Tapi iblis bisa pergunakan Petrus untuk melemahkan atau untuk menggagalkan rencana Allah yang agung itu. Orang di sekitar kita. Mungkin saudara berdoa. Suami istri pasangan muda ini yang sedang berdoa untuk apa? Untuk keturunan. Berdoa untuk anak udah bertahun-tahun. Saat ini mungkin belum ada tanda-tandanya. Mungkin suami Anda atau mungkin Anda sendiri ya, mulai lemah imannya dan berkata, aduh, kenapa kok orang lain kasih, orang lain beri anak kok saya belum? Nah, kira-kira gitu ya. Kalau ada suami atau istrimu atau engkau sendiri mulai lemah, engkau harus menghardik dirimu dan berkata, hei jiwaku, tetaplah percaya. Amin. Tetaplah percaya. Jika itu suamimu, katakan, enyahlah. Engkau tidak sanggup melemahkan imanku. Aku tetap percaya rahimku diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin saudara sedang berdoa, Tuhan, orang sudah punya rumah, kok saya belum? Baru pindah, setiap beberapa bulan harus pindah. Tuhan, mungkin suamimu atau mungkin saudara sedang bilang, ngapain kita setia sama Tuhan? Wong Tuhan belum jawab kok doa kita. Kalau ada suamimu yang sedang atau kalau ada istrimu yang sedang melemahkan imanmu, katakan dalam dirimu, hei, aku tidak mau, enyahlah dari hadapanku. Gitu ya. Hardik saudara seperti Yesus menghardik Petrus. Anda harus menghardik itu dan mengeluarkan serangan iblis dari keluargamu. Ya, Anda sedang doakan. Apa yang kita sedang doakan? Ada orang-orang di sekitar kita, mungkin orang yang paling dekat sama kita dan bilang, ngapain kita berdoa? Percuma. Anda harus menghardiknya. Dan kau harus belajar seperti Yairus. Percaya saja. Sampai pada akhirnya apa? Yairus dipanggil oleh Yesus bersama dengan istrinya. Dan pada saat itu, di dalam ayatnya yang ke-40. Tetapi mereka menertawakan dia atau Yesus. Maka diusir Yesus semua orang itu. Lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu
Dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Benarlah seperti iman. Benarlah seperti iman kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya saja kita harus sabar menunggu. Amin. Haleluya. Menunggu sebuah jawaban. Yang pertama, Anda tidak salah untuk percaya kepada Yesus, karena Dia sanggup melakukan apa yang Anda mohonkan. Dan yang kedua, menunggu sebuah jawaban. Kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti melupakan permohonanmu. Tuhan tidak melupakan permohonan. Dan yang ketiga, jangan menghiraukan setiap pernyataan orang tentang hidup dan pergumulan. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jika ada orang-orang di sekitarmu, atau mungkin suami, bahkan istrimu, anak-anak kita, siapapun yang sedang melemahkan imanmu, jangan goyah. Amin. Jangan goyah. Satu saja yang percaya di rumah itu, maka seluruh keluarga itu pasti diselamatkan. Istri saja yang percaya, atau mungkin suami saja yang percaya, maka ketika engkau betul-betul percaya, kepercayaanmu dan imanmu lah yang akan menyelamatkan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.